Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah akhir-akhir ini seringkali turun hujan. Itu menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak henti-henti memberikan kita rizki, tidak henti-henti memberikan kita kebahagiaan. Karena dari hujan ini ada sebagian dari kita yang akan merasa bahagia karena khususnya untuk para petani membantu terhadap pertumbuhan hasil pertanian. Salat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lengkap Allahumma pada sholli wa keluarganya, sallim. sahabatnya, tabiin, tabiun tabiin, dan semoga sampai kepada kita selaku pengikut jejak langkahnya yang insya Allah senantiasa dan setia masih memegang sunnah dan ajarannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Masyarul muslimin, ibu bapak warga Muhammadiyah dimanapun berada, kita berjumpa kembali. Alhamdulillah, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita sama-sama mengkaji Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah pada malam Ahad ini. Insya Allah malam ini menjadi malam yang sangat bermanfaat. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan. Karena di samping Amin, amin. ini malam Ahad ini diguyur hujan, Ustaz. Kemudian kita kajian, insya Allah berlipat-lipat kebaikannya. Amin ya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masyarul muslimin, ibu bapak warga Muhammadiyah dimanapun berada, sebelum masuk kepada pembahasan, alangkah baiknya kita sambut terlebih dahulu pemateri kita pada kajian Sabtu malam atau malam Ahad Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Keluarga sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah Alhamdulillah. bikhair. Untuk liburannya gimana Ustaz? Lancar? Ya, alhamdulillah lancar jalan-jalan di tempat wisata di Karawang ya. Kemarin pengennya ke Bandung tapi karena yang di Karawang masih banyak yang belum dikunjungi ya alhamdulillah kita keliling-keliling Karawang. Alhamdulillah ya Ustaz. Eh, Ya, Memanfaatkan waktu libur untuk senantiasa dekat dengan keluarga. ya betul. Alhamdulillah. Baik, tanpa berlama-lama, ibu bapak warga Muhammadiyah dimanapun berada, mari kita simak pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ustadz Jati Soro ID. Dipersilahkan Ustaz. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Di malam hari, malam Ahad yang mulia ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat, nikmat dan berkahnya kepada kita semua. Sehingga kita semua dapat bersama-sama kembali bertemu dalam kajian ilmu, kajian tarjih Sabtu malam atau kata sama
episode atau edisi ke-9. Fa insyaallah semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi seluruh warga Muhammadiyah dan simpatisannya untuk di kemudian hari sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada suri tauladan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tentunya atas sunnah-sunnah yang beliau tinggalkan kepada kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan setulus-tulusnya sehingga kita kelak akan menjadi salah satu dari umat baginda Rasulullah SAW yang akan mendapatkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada episode atau edisi yang ke-8 yang lalu saya telah menyampaikan dalil-dalil mengenai sejarah azan dan iqamah. Kali ini saya ingin melanjutkan, temanya masih bab azan dan iqamah, yakni terkait mengenai praktik azan yang lain, misalnya as-salatu khairum minan naum atau ala sallu fi rihalikum atau ala sallu fi buyutikum dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah warga Muhammadiyah dan simpatisannya yang berbahagia. Bagi yang memiliki kitab himpunan putusan tarjih, silakan dibuka di halaman 116. Ya, seperti ini bukunya. Ya, akan saya bacakan keterangannya. Di dalam azan waktu sholat subuh, hendaklah sesudah menyerukan hayya 'alal falah, mengucapkan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Jadi terkait ya kondisi yang khusus yakni saat sholat subuh, maka kita hendaknya mengamalkan apa yang telah diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni mengenai as-salatu khairum minan naum. Ya, jadi as-salatu khairum minan naum itu artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Sehingga redaksi ini lebih tepat dikumandangkan saat azan subuh, bukan saat sholat malam atau azan di awal. Jadi kalau di pagi hari itu ada 2 azan, namanya azan pertama, azan kedua. Ya, fajar kadib, fajar sodik. Azan pertama itu di fajar kadib, ya. Azan kedua itu di fajar sodik. Azan pertama itu untuk panggilan untuk mendirikan sholat malam. Kalau azan yang kedua atau fajar sodik itu untuk panggilan sholat subuh. Adapun dalil-dalilnya yakni sebagaimana berikut. Ya, ini bisa dilihat di dalam dalil nomor 3.
Karena hadis yang diriwayatkan oleh 5 imam dari Abu Mahzurah berkata, aku berkata, hai Rasulullah, ajarilah aku bagaimana cara azan. Maka Rasulullah mengajarinya lalu bersabda, sedang untuk salat subuh kamu ucapkan, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ini dalilnya. Jadi dalilnya ternyata berasal dari sahabat Abu Mahzurah. Bahwasanya sahabat Abu Mahzurah itu diajari oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam azan. Ketika di subuh hari, ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, ya, kemudian hayya 'alal falah, lalu setelah itu mengucapkan as-shalatu khairum minan naum 2 kali. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Dan apabila hari hujan atau malam sangat dingin, sebagai ganti daripada ucapan hayya 'alas shalah, hendaklah diucapkan shollu fi rihalikum atau shollu fi buyutikum. Ya, jadi kalau kondisinya hujan yang sangat deras ataupun musim yang sangat dingin, maka muazin diberikan dispensasi untuk mengganti hayya 'alas shalah dengan shollu fi buyutikum, shollu fi rihalikum. Nah, seperti itu. Jadi shollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah kalian. Shollu fi rihalikum, sholatlah kalian di tempat tinggal kalian. Atau ala sallu fi buyutikum, ala sallu fi rihalikum. Itu. Nah, ala itu artinya ingatlah, ketahuilah. Itu, salatlah kalian di rumah. Ingatlah, ketahuilah, salatlah kalian di tempat tinggal kalian. Seperti itu. Adapun dalilnya ini ada di nomor 4. Nomor 4 ini halaman 124. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Haris berkata, pada suatu hari licin karena hujan, Abdullah bin Abbas berkhutbah di tengah-tengah kita. Ketika muazin akan menyerukan, hayya 'alas shalah, maka Ibnu Abbas menyuruh dia supaya menyerukan as-shalatu fi rihal. Hadirin sama berpandang-pandangan. Maka Ibnu Abbas berkata, hal begini telah dilakukan oleh orang yang lebih utama dari muazin dan sungguh itu adalah suatu kepastian. Nah, jadi ternyata di sebuah hadis, ya, suatu hari, ini riwayatnya dari Abdullah bin Haris, ya, riwayat Imam Al-Bukhari. Suatu hari itu terjadi hujan yang sangat deras dan jalan itu terasa licin. Kemudian Abdullah bin Abbas berkhutbah di tengah-tengah kita, di tengah-tengah sahabat. Lalu kemudian ketika sudah datangnya waktu sholat, kemudian muazin menyerukan hayya 'alas shalah. Maka kemudian Abdullah bin Abbas menahannya. Engkau jangan mengucapkan hayya 'alas shalah, tapi ucapkanlah shollu fi rihal, ya. Maka ucapkanlah as-sholatu fi rihal, ya, salatlah kalian di tempat tinggal kalian. Lalu para sahabat pada bengong. Kok bisa?
Seperti itu. Nah, kemudian kata sahabat Abdullah bin Abbas, sungguh orang yang lebih mengetahui akan hal ini, maka ia telah mengajarkan hal ini kepada. Yang dimaksud dengan kata-kata hal begini telah dilakukan oleh orang yang lebih utama dari muazin, itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini disebut dengan hadis mauquf yang marfu. Hadis mauquf itu hadis yang matannya atau isi hadisnya itu bersumber dari sahabat. Tapi kalau kemudian dia menyatakan ini ada sumbernya dari Nabi, berarti mauquf lil marfu. Hadis mauquf yang kemudian dimarfukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kemudian orang yang mendengar azan hendaklah membaca sebagaimana yang dibaca oleh muazin, kecuali pada ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hendaknya membaca la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi cara menjawab azan itu misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kan jawabnya Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka jawabnya Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka jawabnya asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Maka jawabnya asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka menjawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Jawabnya la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah. Jawabnya la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Jawabnya la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Jawabnya la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau subuh hari as-salatu khairum minan naum. Ya, jawabnya sama, as-salatu khairum minan naum. Ada juga pendapat ya, pendapat dari para ulama, yakni jawabnya sodakta wa barakta wa kunna ma'asyahidin atau wa kunna minasyahidin. Ya, ini perlu kita gali lebih dalam ini. Ada dasarnya enggak? Ya. Kemudian as-salatu khairum minan naum. Ya. Ini jawabnya as-salatu khairum minan naum. Ada juga menurut pendapat sebagian ulama sodakta wa barakta wa kunna ma'asyahidin. Tapi ini perlu dikaji kembali, perlu dikaji lebih dalam dasarnya, dalilnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus berdoa. Doanya apa Ustadz? Doanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah as-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Muhammadanil bisa atau ati Muhammadal wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'ata atau wa ba'athu maqamam mahmudal ladzi wa'ata. Ya, itu sampai di situ saja, tidak ada innaka la tukhliful mi'ad, tidak ada. Ini bisa dilihat di dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah halaman 150 ya, bagi jamaah sekalian yang memiliki kitab himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah jilid 1. Ini ada di halaman 150. Doanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah atau ati Muhammadal wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atah atau wa ba'athu maqamam mahmudal ladzi wa'atah. Enggak ada innaka la tukhliful mi'at. Innaka la tukhliful mi'at ini tambahan. Tambahan yang perlu kita kaji kembali. Apakah ada dalilnya atau tidak? Ini belum saya kaji. Ini mungkin akan jadi pembahasan saya di kajian GSM, Gerakan Subuh Mengaji, terkait apakah dalilnya sahih atau dhaif atau palsu. Seperti itu. Kemudian dan hendaklah berdoa. Nah, ini sudah ya. Dan hendaklah berdoa di antara azan dan iqamat itu dengan doa-doa yang dipandang penting. Seperti itu. Nah, ini doanya jadi ada sebuah hadis sahih bahwasanya ada beberapa waktu yang makbul doanya. Di antaranya adalah ketika berdoa ketika antara azan dan iqamah. Makanya jamaah sekalian, kalau memang longgar waktunya, ya kita bisa berdoa atau berzikir saat antara azan dan iqamah. Biasanya kalau tetangga kita itu memanfaatkan antara azan dan iqamah itu dengan puji-pujian. Misalnya salawat naria atau Tola al-Badru ya, selawat badar ya, atau misalnya membaca salawat-salawat pada umumnya ya, biasanya tetangga kita seperti itu ya, nggak masalah, nggak apa-apa itu ya, silahkan itu. Tapi kalau kita hendaknya berzikir dan berdoanya itu adalah di dalam hati. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kita tengok dalilnya ya, nomor 7. Dalil nomor 7. Biar lebih thiqah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, doa tidak akan ditolak di antara azan dan iqamah. Nah, jadi doa itu tidak akan ditolak di antara azan dan iqamah. Hendaknya kita memperbanyak berdoa di antara azan dan iqamah. Masya Allah. Ya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Ya, ini sudah saya sampaikan semuanya ya, dari pertemuan ke-7, ke-8, dan ke-9. Alhamdulillah, kajian mengenai azan dan iqamah ini sudah
selesai. Nah, adapun dulu ada PR ya, 2 PR yang dari Mas Rizky mengenai muazin nanti di hari kiamat itu eh, akan dalam kondisi lehernya panjang. Ya, ini ada hadisnya di dalam Sahih Muslim. Nah, hadisnya seperti ini. Al-mu'adzzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Seorang muazin memiliki leher yang panjang di antara manusia pada hari kiamat. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 387. Lalu maksudnya bagaimana Ustadz? Maksudnya muazin itu lehernya panjang. Maksudnya itu adalah menurut Al-Hafidh An-Nawawi ketika menerangkan hadis riwayat Imam Muslim nomor 387 ini bahwasanya ada sebagian ulama yang memandang bahwa leher panjang itu maksudnya orang yang paling banyak menampakkan rahmat Allah. Tuh. Kemudian juga ada berbagai pendapat yang lain, yakni yang dimaksud dengan muazin itu memiliki leher yang panjang nanti ketika di hari kiamat, yakni maksudnya orang yang paling terlihat banyak mendapatkan pahala. Jadi leher panjang itu diibaratkan atau dikiaskan itu dengan orang yang paling banyak pahalanya karena dia mampu dan bisa menjadi muazin seperti itu. Kemudian PR yang kedua dulu terkait hadis man azzana fahuwa yukim ya. Ini ada beberapa jalur ya. Jalur pertama dari sahabat Abdullah bin Umar. Kemudian yang kedua dari Ziyad Al-Haris As-Sudai. Kemudian jalur yang ketiga dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Itu jadi ada 3 jalur. Kemudian 4 jalur ya. Ini ada juga jalur dari sahabat Abdullah bin Abbas. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Jadi berarti ada 4 jalur. Pertama dari jalur sahabat Abdullah bin Umar. Yang kedua dari Ziyad bin Al-Haris As-Sudai. Kemudian yang ketiga dari jalur sahabat Abdullah bin Amr bin As. Kemudian juga ada jalur sahabat Abdullah bin Abbas. Yang mana jalur yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar ini adalah hadisnya dhaif ya, hadisnya dhaif. Di antaranya ada Al-Hafidh Al-Uqaili di dalam kitabnya Ad-Du'afa Al-Kabir, bahwasanya di dalam hadisnya itu ada perawi yang namanya Sa'id bin Rashid. Kata Al-Hafidh Yahya bin Ma'in laisa bisyai'in. Laisa bisyai'in ini artinya wah tidak ada apa-apanya. Berarti ini menunjukkan kepada pendhaifan. Kemudian juga ada penilaian yang lain, yakni dari Al-Hafidh Ibnu Hibban dalam kitabnya Al-Majruhin, bahwasanya Sa'id bin Rashid ini suka menyendiri periwayatannya dari orang-orang yang sikoh dengan periwayatan yang mu'dhal. Itu seperti itu. Kemudian juga ada penilaian ya dari Al-Hafidh Ibnu Al-Qaisurani, bahwasanya Sa'id bin Rashid As-Simak laisa bisyai'in fil hadis. Tidak ada apa-apanya dalam hadis.
Kemudian ya, sehingga secara keseluruhan ya akan saya sampaikan bahwasanya hadis ini ya, hadis mengenai man adzana fahuwa yukim itu adalah hadis yang dhaif. Baik periwayatan dari sahabat Abdullah bin Umar itu juga dhaif. Kemudian periwayatan sahabat Ziyad bin Al-Haris As-Sudai itu juga dhaif. Kemudian periwayatan Abdullah bin Amr bin As itu juga dhaif ya. Kemudian periwayatan sahabat Abdullah bin Abbas itu juga dhaif. Nah, itu secara keseluruhan seperti itu. Ya, untuk lebih detailnya nanti saya sampaikan di lain waktu ya, karena kalau nanti saya sampaikan detail habis waktunya. Seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Saya kembalikan ke Mas moderator. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas jawaban, kemudian juga pertanyaan dari pertemuan kita sebelum-sebelumnya terkait dengan man azana fawayyukum, dan kemudian hadis yang menyatakan bahwasanya seorang muazin kelak di akhirat nanti apa namanya, lehernya panjang. Ternyata untuk membedakan dari kebesaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyarakat Ya. muslimin, ibu bapak warga Muhammadiyah dimanapun berada, kita masuk kepada tanya jawab. Yang pertama, Ustadz, tadi itu apa namanya, terbesit dari benak terkait azan ini. Jadi apakah setiap masjid itu wajib mengumandangkan azan, Ustaz? Contohnya kalau misalkan ada musola, ada masjid agung misalkan di satu kota atau daerah itu, kemudian ada, bisa dibilang musola atau masjid-masjid kecil. Nah, ketika masjid agung ini mengumandangkan azan, kemudian terdengar ke seluruh daerah tersebut, menjangkau masjid-masjid itu sendiri. Nah, apakah masjid atau musola ini juga wajib mengumandangkan azan atau cukup mengikuti apa masjid agung? Itu ketentuannya bagaimana, Ustaz? Ya, jadi akan saya jawab dengan dalil ya. Ini dalilnya dari sahabat Abu Mahzurah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ini ada di HPT halaman 122. Apabila tiba waktu sholat, hendaknya berazan salah seorang di antaramu, dan hendaklah orang yang tertua di antaramu menjadi imam. Dan karena hadis Darimi dan Abu Syaih dengan sanad yang bersambung sampai kepada Abu Mahzurah, diriwayatkan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah dalam kitab sahih mereka, bahwasanya Rasulullah SAW memanggil 20 orang laki-laki, kemudian mereka pun berazan. Maka suara Abu Mahzurah sangat menakjubkan beliau, lalu beliau mengajarkan azan kepadanya. Nah, jadi di sini ada kata-kata apabila tiba waktu sholat, hendaknya berazan salah seorang di antaramu. Nah, ini bahasa Arabnya. Idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Jadi di sini kata-katanya falyu'adzin. Ya, falyu'adzin ini merupakan fi'il amr ya, perintah. Fi'il amr perintah ini mengandung sebuah keharusan, kewajiban. Ya, sebagaimana kaidah usul ya, al aslu fil asya al ibahah. Kemudian ada kaidah yang lain, al aslu fil amri lil wujub. Nah, itu hukum asal dalam sebuah perintah itu adalah terkandung di dalamnya kewajiban. Al aslu fil amri lil wujub. Oleh karena itu, hadirin sekalian, jika memang kita
di samping rumah kita atau di dekat rumah kita ada musola atau masjid, hendaknya dikumandangkan azan. Jangan sampai tidak ya, karena di sini fal yu'adzin, maka di sini bunyinya adalah fi'il amar. Fi'il amar ini menunjukkan kepada suatu keharusan, suatu kewajiban seperti itu. Ya Ustadz, bagaimana Ustadz kalau misalnya nggak ada yang azan? Ya sudah, nggak apa-apa. Misalnya ada sebuah musola di sekitar musola itu orang-orangnya pada bekerja, misalnya di PT, sebuah PT yang pulangnya sampai sore. Ya nggak ada yang ada di rumah, ya tinggal ibu-ibu, ya tidak mungkin kan ibu-ibunya yang azan. Ya makanya ya tidak mengapa kalau misalnya sebuah musola atau sebuah, kalau masjid ya pasti ada lah yang bisa azan. Kalau sebuah musola itu tidak dikumandangkannya azan. Tapi kalau ada di situ warga yang memang ada di rumah, hendaknya mengumandangkan azan di musola tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Hmm. Berarti pada intinya di mana waktu sholat telah datang, tidak apa namanya, tidak memandang masjid itu besar atau tidak, disitulah pada saat itulah wajib bagi kita untuk mengumandangkan azan, bila mana memang tidak ada halangan seperti halnya yang dikatakan Ustaz, pada satu kampung misalkan laki-lakinya seperti halnya suami atau remaja dan lain sebagainya itu lagi kerja seperti itu. Baik Ustaz, untuk yang kedua, apakah Ya, pernyataan ini benar atau tidak Ustaz? Jadi ya, pada faktanya azan itu ternyata tidak pernah berhenti karena perbedaan waktu itu ya Ustaz. Jadi terus azan itu berkumandang mengelilingi dunia ini tanpa henti. Dan bila mana azan tersebut berhenti, maka pada saat itulah kiamat terjadi. Apakah hal tersebut benar Ustaz atau bagaimana? ya, memang di dalam beberapa hadis yang direwatkan oleh Ashabus Sunan, ada beberapa tanda-tanda dari dekatnya hari kiamat. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu misalnya salah satunya tidak ada lagi azan di muka bumi. Gitu. Jadi kalau memang tidak ada lagi azan di muka bumi, ya maka eh, akan sudah kiamat itu sudah dekat. Ada tanda-tanda yang lain yang misalnya memberikan tanda akan dekatnya hari kiamat. Misalnya orang-orang pada berlomba meninggikan bangunan itu ya. Itu kan ya sekarang udah banyak. Kemudian jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Kemudian udah terjadi juga kan ibu berzina dengan anaknya ya, dengan anak kandungnya, itu juga sudah terjadi di berbagai negara ya. Kemudian eh, nanti ya ketika hari kiamat ya akan eh, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam ya untuk menghadapi Dajjal atau Yajuj wa Ma'juj seperti itu. Nah, jadi banyak ya di antara tanda-tanda hari kiamat. Salah satunya jika sudah tidak ada lagi azan di muka bumi. Jika sudah tidak terdengar lagi azan di muka bumi. Untuk itu, makanya kalau kita memiliki musola atau masjid di dekat rumah kita, di sekitar kita, hendaknya kita mengumandangkan azan sebagai saksi akan bahwasanya kami ini muslim ya kan. Azan itu kan syiarnya umat Islam ya, kalau musola atau masjid nggak ada azannya ya ini syiarnya mana gitu, jangan-jangan memang sudah nggak ada lagi orang Islam itu kan seperti itu. Wallahu alam bishawab. Ya. Baik Ustaz, alhamdulillah pertanyaan dari yang diajukan alhamdulillah telah disampaikan jawabannya. Terima kasih atas paparannya Ustaz terkait tentang pembahasan
secara detail dari apa yang termaktub dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Oleh karena itu, mungkin untuk pertemuan kita di minggu yang akan datang akan membahas pembahasan selanjutnya yang baru ya Ustaz. Ya, tentang sholat, bab sholat. Oleh karena itu, Ibu Bapak warga Muhammadiyah, bila ingin mendengarkan sama-sama, belajar sama-sama terkait tuntunan dari hukum sholat itu sendiri, khususnya bagi warga Muhammadiyah dari Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, tentunya jangan lewatkan kajian Sabtu malam ini. Jadikan malam minggu kebiasaannya kita ubah untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama menyimak kajian Sabtu malam di Muhammadiyah Jawa Barat tentang kajian Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Masyarakat muslimin, ibu bapak, warga Muhammadiyah dimanapun berada, alhamdulillah kita telah sampai di akhir agenda kajian Sabtu malam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Insya Allah banyak dari kita yang sama-sama simak, insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat dalam menjalani kehidupan terkait hukum-hukum yang ada di sekeliling kita. Yang Amin, amin hari ya Allah ini ya Rabbal. kita mengkaji, kita apa istilahnya rampung ya, Ustaz. Rampung Ya, mengkaji terkait azan. Insya Allah pengetahuan yang sebelumnya kita tidak ketahui sekarang kita menjadi tahu dan mengamalkan sama-sama. Sebelum kita tutup, terima kasih Ustadz atas ya, waktu, sama-sama. atas penjelasan. Semoga disehatkan selalu dan kita Amin, dapat amin ya Allah. berjumpa kembali di minggu depan. Masyarul muslimin, ibu bapak warga Muhammadiyah dimanapun berada, sekian yang dapat kami sampaikan dari kajian Sabtu malam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Share Ya, sebanyak-banyaknya kajian ini kepada kerabat, keluarga, teman, untuk sama-sama mensyiarkan ajaran-ajaran Islam supaya kehidupan kita berdasarkan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk like, kemudian untuk Baik, meninggalkan pendapat bila ada yang ingin disampaikan di kolom komentar. Dan jangan ya, lupa inti daripada hal ini adalah mensubscribe channel Muhammadiyah Jawa Barat untuk ya, senantiasa dapat berkemajuan. Dan amin. senantiasa kita semangat untuk melanjutkan agenda kajian Sabtu malam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah untuk kedepannya. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Billahi fisabilil haq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.